Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, dan selamat siang juga teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan apa, tugas pendidikan agama Islam yang bertemakan Al-Quran dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Sejarah pewahyuan dan kitab suci. Kata wahyu secara bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan cepat. Maksudnya pemberitahuan kepada seseorang tentang sesuatu secara tersembunyi dan cepat serta bersifat khusus bagi dia sendiri dan tersembunyi bagi yang lainnya. Oleh sebab itu, dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Cara-cara penyampaian wahyu ada beberapa, di antaranya satu, melalui mimpi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui mimpi yang sangat nyata dan jelas maknanya. Kedua, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud manusia dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat jelas, dan pesan atau wahyu tersebut disampaikan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sehingga beliau langsung memahaminya. Yang ketiga, melalui tabir atau bisikan. Suara dari langit atau suara yang datang tanpa diketahui sumber atau wujudnya. Terdapat 3 pendapat ulama yang berbeda terkait tahapan turunnya Al-Quran. Yang ke satu, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Sama Ad-Dunya pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian dari Sama Dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke Sama Dunia selama 20 atau 23 kali setiap Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Pengertian Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Islam terdapat nama yang diberikan untuk Al-Quran, seperti Al-Furqan, yang artinya sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. Sebagai sumber ajaran agama Islam, Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis dan ijtihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya, Al-Quran dalam menuntun manusia menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran, satu, hidayah. Al-Quran berfungsi sebagai hidayah karena manusia adalah produk ciptaan Allah. Dan Allah menyiapkan buku petunjuk hidupnya, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quranlah yang telah mengantarkan umat generasi pertama. Ia juga yang akan mengantarkan umat yang terakhir pada puncak kejayaannya. Yang kedua, peringatan. Zikir seakar pula dengan kata tazkirah, yang artinya peringatan. Al-Quran sebagai zikir setidaknya meliputi pertama peringatan bagi orang yang takut pada Allah. Sebagaimana firman Allah, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran Surat Toha ayat 2 dan 3. Yang ketiga, syifa atau obat. Salah satu nama Al-Quran ialah Asy-Syifa, yang berarti obat penyembuh. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu.
penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 10. Pada ayat lainnya, katakanlah Al-Quran ialah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat. Yang keempat, fungsi Al-Quran sebagai rahmat karena sesungguhnya di dalamnya terkandung sebab-sebab dan sarana untuk meraihnya. Kapan saja seseorang melakukan sebab-sebab itu, maka dia akan menang dengan meraih rahmat dan kebahagiaan yang abadi, serta ganjaran kebaikan, cepat ataupun lambat. Yang kelima, nur atau cahaya. Al-Quran menerangi hati dan pikiran manusia, memberikan petunjuk yang jelas dalam menjalani kehidupan. Kandungan Al-Quran, berikut 7 isi kandungan dalam Al-Quran. Yang ke satu, akidah. Akidah berarti keyakinan, kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah secara istilah berarti bentuk penghambaan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik secara zahir maupun batin. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan tingkah laku perangai seseorang yang muncul oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, kisah sejarah. Al-Quran mengungkapkan kisah sejarah agar umat muslim dapat mengambil pelajaran dan hikmah pada umat terdahulu. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat dalam Al-Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, menghimbau manusia mengembangkannya guna kemaslahatan dan kemajuan manusia, seperti dalam bidang astronomi, kedokteran, pertanian. Nomor 6, janji dan ancaman. Janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Yang ketujuh adalah muamalah. Muamalah adalah suatu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Yang termasuk dalam tuntunan muamalah ini antara lain A. Hukum perkawinan atau munakahat, hukum mawaris atau faraid, hukum pidana atau jinayat, hukum perdata atau denda, hukum jual beli dan perjanjian, hukum tata negara, hukum makanan dan penyembelihan, hukum peperangan atau jihad. Kesimpulan, Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan abadi. Seluruh isi Al-Quran mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dengan mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Otentitas Al-Quran. Terkait dengan otentitas Al-Quran, Syekh Nawawi Banten dalam Qatar Al-Ghaid mengungkap bahwa Allah menurunkan sejumlah kitab ke para nabi secara berangsur-angsur atau dengan perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab itu sendiri bukan makhluk. Alasannya karena bukan karangan manusia, namun karangan Allah Subhanahu wa taala semata. Otentisitas Al-Quran juga menjadi salah satu topik yang paling sering diperdebatkan dalam kajian Islam. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Keyakinan ini didasarkan pada sejumlah bukti dan argumen yang kuat. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut.
Adapun ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran dinamai ilmu Izazil Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran lainnya yang sekarang banyak dibicarakan adalah kemukjizatan dalam aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab yang mengandung kebenaran dalam berbagai bidang ilmu khususnya sains. Yang pada saat diturunkannya, ilmu-ilmu tersebut belum ditemukan sehingga pada waktu itu masih berada di luar kemampuan manusia untuk mengungkapnya. Pada masa sekarang, dengan banyak hasil penelitian yang sesuai dengan isyarat-isyarat Al-Quran, menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Isyarat-isyarat tersebut bersifat global. Kesimpulan otentitas Al-Quran adalah sebuah keyakinan yang mendasar bagi umat Islam. Bukti-bukti yang ada baik dari segi sejarah, bahasa, maupun ilmu pengetahuan semakin memperkuat keyakinan ini. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman hidup bagi umat manusia hingga saat ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok kami atas nama Alpianti Norma Yunita dan Akbar Darajat Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.